Perkenalkan, aku Melanie Putiasari dari kelas 9H. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu mencontek. Mencontek adalah tindakan yang seringkali dianggap sepele, tetapi memiliki dampak yang sangat besar bagi kita semua. Kenapa sih mencontek itu bukan solusi, bahkan dapat merugikan diri kita sendiri? Tonton sampai habis ya. Sebagai warga negara yang baik, kita punya Pancasila. Nah, sebenarnya mencontek ini bertentangan loh sama nilai luhur kita, terutama sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena mencontek itu wujud dari ketidakadilan dan ketidakjujuran. Teman-teman yang sudah susah payah belajar, begadang, berusaha jujur, justru dirugikan oleh mereka yang berbuat curang. Nilai bagus dapat dari mencontek itu bukan cerminan dari usaha. Dan ini akan menyebabkan ketidakadilan dan merusak persaingan sehat di lingkungan pendidikan kita. Kita nggak bisa pungkiri, pasti ada alasannya kenapa seseorang memilih jalan pintas ini. Biasanya sih karena yang pertama, materinya nggak nempel di otak. Sering kan ngerasa pas mau ujian, materi yang dipelajari tuh kayak mental lagi. Jadi, karena ngeblank dan gak yakin sama jawaban sendiri, akhirnya cari bantuan instan deh. Yang kedua, dilema tuntutan nilai sempurna. Ini nih yang paling berat, rasanya kayak ada beban berat di pundak, gara-gara harus mendapatkan nilai A atau 100 agar tidak mengecewakan orang tua atau guru. Jadi, daripada mendapatkan nilai jelek, nyontek jadi pilihan terakhir deh. Yang ketiga, malas belajar dan sistem kebut semalam. Jujur aja deh, kadang kita tuh keasikan sama hal lain, sampai kita tuh lupa kalau besok ada ujian. Alhasil, kita belajarnya cuma sistem kebut semalam atau SKS, yang pastinya nggak efektif. Karena nggak yakin dengan hasil SKS, akhirnya nyontek jadi pilihan terakhir deh. Oke, kita tahu mencontek itu bisa kasih nilai instan. Tapi coba deh kita bedah. Apa sih dampak buruknya mencontek, baik sekarang maupun nanti? Yang pertama, hilangnya kepercayaan diri sendiri. Kalau kamu sering mencontek, kamu jadi nggak yakin sama kemampuan dirimu sendiri. Selalu bergantung kepada orang lain ataupun catatan. Yang kedua, merusak karakter jujur. Kebiasaan curang di kelas bisa terbawa sampai ke kehidupan dewasa. Dan ini cikal bakal dari perilaku korupsi. Yang ketiga, malas belajar jangka panjang. Kenapa sih harus belajar kalau kita bisa mencontek? Nah, pola pikir instan ini bikin otak tumpul dan susah berkembang. Terus, gimana dong caranya agar kita kuat dari godaan mencontek? Kuncinya ada di perubahan pola pikir dan strategi belajar. Tips yang pertama, ubah mindset. Fokus pada proses, bukan hasil. Bilang ke diri sendiri, aku belajar untuk paham, bukan untuk nilai bagus. Nilai bagus adalah bonus dari pemahaman yang baik. Tips yang kedua, belajar teratur dan bertahap. Jangan sistem kebut semalam atau SKS. Cicil materi dari jauh-jauh hari agar saat ulangan kamu lebih siap. Jadi kesimpulannya, mencontek itu bukan jalan keluar, tapi jalan menuju kehancuran. Dan itu tidak adil dan bertentangan sama nilai semangat bangsa kita.